Episode 7. Bukan marah, tapi selesai. Aku mau berhenti mencintai kamu dengan cara yang menyakitiku sendiri. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi, tidak dengan air mata, tidak dengan suara bergetar. Justru karena diucapkan dengan sangat tenang. Kalimat itu terasa jauh lebih menakutkan di telinga Saka. Alea, kamu ngomong apa sih? Suara Saka mulai terdengar tidak nyaman. Alea menatapnya lama. 2 tahun. Ia selalu takut membuat Saka tidak nyaman. Tapi hari ini, ia tidak takut lagi. Aku capek. Saka menghela napas. Semua orang juga capek. Dalam hubungan itu wajar, Alea menggeleng pelan. Yang gak wajar itu, cuma aku yang capek. Saka terdiam. Alea melanjutkan pelan. Kamu pernah gak sih capek karena aku? Saka mengernyit. Ya enggak lah. Kamu kan gak pernah bikin masalah. Alea tersenyum tipis. Nah, itu masalahnya. Saka terdiam. Alea berjalan pelan ke arah jendela. Menatap keluar. Saking gak pernah bikin masalahnya, sampai kamu lupa kalau aku juga punya perasaan. Hening, Saka, ucap Alea tanpa menoleh. Kamu tahu gak rasanya jadi aku? Saka tidak menjawab. Rasanya seperti punya pacar, tapi hidup sendirian. Kalimat itu membuat dada Saka terasa berat. Aku selalu makan sendiri, aku selalu tidur sendiri, aku selalu nunggu sendiri. Alea menoleh pelan. Dan kamu selalu bilang, aku harus ngerti. Saka menatapnya dengan perasaan yang mulai campur aduk. Bingung, tidak enak, tapi masih belum merasa salah sepenuhnya. Alea, kamu tuh terlalu mikir jauh. Alea tersenyum kecil. Enggak, Saka. Justru aku baru berhenti pura-pura gak mikir. Kalimat itu membuat Saka kehilangan kata-kata. Ponsel Saka tiba-tiba bergetar. Nama yang muncul di layar sangat jelas. Celia Nitami. Refleks, Saka langsung melihat layar itu. Dan tanpa sadar, Alea melihat semuanya. Cara mata Saka berubah. Cara tubuhnya menegang. Cara jarinya hampir menyentuh tombol angkat. Alea tersenyum. Senyum yang sangat pahit. Angkat saja, ucapnya pelan. Saka menoleh cepat. Ini gak penting. Alea menatapnya dalam. Angkat saja, Saka. Nada suaranya lembut, tapi tegas. Saka ragu sebentar, lalu mengangkat telepon itu. Iya, Sel. Alea menutup matanya pelan. Ia tidak perlu mendengar isi percakapannya. Ia sudah hafal. Nada semas. Nada peduli. Nada yang tidak pernah Saka pakai saat berbicara dengannya. Beberapa detik kemudian, Saka berkata, iya, aku kesana. Sekarang, lagi. Saka menutup telepon. Wajahnya panik. Alea, Celia, lagi gak baik. Aku harus. Alea mengangguk pelan. Tidak memotong, tidak menahan, tidak bertanya. Sikap itu justru membuat Saka merasa aneh. Kamu gak apa-apa? Alea menatapnya dengan tatapan yang sangat tenang. Pergilah. Saka berdiri ragu. Kamu yakin? Alea tersenyum kecil. Iya, pergilah. Dan untuk pertama kalinya, Saka merasa tidak lega saat Alea mengerti. Karena cara Alea mengerti hari ini terasa seperti perpisahan. Saka melangkah ke pintu, berhenti sebentar, menoleh. Alea masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak, tidak menahan. Tatapannya bukan tatapan seseorang yang ditinggal, tapi tatapan seseorang yang melepas. Pintu tertutup, dan kali ini Alea tidak merasa sedih. Ia hanya duduk lama di ruang tamu, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Hari ini, aku gak marah. Ia menarik napas panjang. Tapi aku selesai.